urusan orang beriman itu bisa menjadi baik. Di sini menakjubkannya kita orang beriman. Apa itu? Jika dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Jika dia mendapat musibah, dia bersabar. Kedua-duanya menjadi baik. Begitulah orang-orang beriman. Lihat saudara kita di Palestina, di boykot, tak makan lama-lama. Ada peneliti dari Inggris datang, tapi tetap mereka puasa Ramadan. Padahal hidupnya susah. Tetap mereka menyambut tamu, hidupnya payah. Sehingga bergembira terus. Heranlah ipar Perdana Menteri Inggris itu. Kenapa Anda orang Palestina ini tidak ada minta-minta, tidak ada sedih-sedih, padahal tidur di pengungsian beralas cuma triplek plastik saja. Kami begitu orang beriman disuruh agama kami. Jika dapat nikmat bersyukur, jika dapat ujian bersabar. Insya Allah ini jadi baik bagi kami semua. Akhirnya menangislah ipar Perdana Menteri Inggris, pulang dia ke Inggris dan masuk Islam. Begitulah orang beriman, semua urusannya menjadi baik, dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar. Kalimat syukur alhamdulillah, kalimat sabar alhamdulillah juga ada bu. Bilang sadar Ustaz Eko, aku sabar cokir dia. Alhamdulillah. Kalau kita bersyukur juga dapat musibah, itu lebih hebat. Seperti Nabi Ayub, ketika dikabarkan iblis, Ayub, Tuhan tidak sayang padamu. Kok tidak sayang? Tuhan Maha Kasih Penyayang. Itu hartamu sudah habis semua, ladangmu hancur, hewan ternakmu mati. Kata Nabi Ayub, alhamdulillah. Anda innalillah, sampai berang iblis kok. Nyampai ke Tuhan. Wah, Nabi Ayub tuh, hai Tuhan, Pak. Abu kecek kenyo, hewan ternaknya mati, soal ladangnya hangus, nyu calonlah yo. Boleh saya uji yang lebih hebat? Ujilah macam. Diuji lagi. Rupanya sampai sakit parahlah Nabi Ayub, sampai istri beliau minta cerai. Ada nggak separah itu penyakit apa-apa? Sampai bini minta cerai. Agak dah. Tinggal Setia Siti Rahmah Surah mengambil suami sakit parah, tapi tetap lisan Nabi Ayub baca alhamdulillah. Jadi umumnya kita dapat musibah baca innalillah, dan doa dapat musibah adalah Allahumma ajirni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam ujian ini, jadikan berganti yang lebih baik. Bisa Bapak Ibu cobakan. Dulu Ustaz ada majelis taklim pakai sepatu rupanya sepatu ini hilang baru keluar dari masjid. Ustaz pikir-pikir kalau diambil sepatu kawan itu terjadi pula dosa jariah lah. Kawan ambil sepatu awak, kawan kau ambil sepatu awak, ambil sepatu kawan, timbul kan sudah itu nyambil sepatu kawan lain, sandal bisa betulnya hilang sandal awak, lalu sandal kawan, pikir ada kawan lain, lalu malah dua salah kacau, sama-sama berdosa. Tegak-tegak aja lah. Tiba ibu aja sekali. Pak kok Ustaz tidak pulang jauh dan tegak-tegak aja. Itulah bu, kok sandal sepatu tidak soboknya lain. Barang beli sepatu satu kecil. Biasalah sekitar 200. Sabarlah Ustaz sebentar, biar kami sampaikan kawan-kawan. Alhamdulillah sudah itu, kopi 250 Ustaz. Bali lah baru, lupa lah hilang tu. Alhamdulillah. Tu kan lagi sabar, capek ganti. Ibu, artinya antara syukur dan sabar, dia itu ibarat dua sisi mata uang. Ibarat abu jetabian, sandal menyen, sandal menyen. Jadi bagaimana keutamaan kita bersyukur ini? Dalam beberapa ayat. Yang pertama tentu ayat yang umum, kalau kita bersyukur Allah tambah nikmat. Itu Allah punya janji di surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh Tuhanmu telah berjanji mengumumkan. Ta'azzana ko sama jo azan. Ta'azzan itu mengumumkan, jale-jale itu ta'azzan. La in syakartum, sehingga kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Tetapi jika kamu kufur, sungguh azabku sangat pedih. Misalnya kamu tinggal di Siti Baru, tahu Siti Baru Ibu? Siap terima banjir, tapi kelurahannya surga, Surabaya. Walaupun banjir sudah di surga kan tidak apa-apa. Ya, kita melihat betul-betul orang-orang yang bersyukur jualan di sekitar itu karena lama di sana, banyak yang tambah banyak rezekinya, berlimpah-limpah. Dari sedikit kedainya tambah panang tambah luas juga. Kenapa? Nampaknya dia rajin ke masjid, rajin berbagi, rajin membantu, akhirnya Allah tambah juga rezekinya. Nah, itu kita lihat langsung beberapa orang yang sukses di sana. Artinya kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Bapak Ibu tentu meyakininya lagi. Kalau kita berbuat baik saja satu, bisa 2-3 kali Allah balas. Nah, satu kesyukuran kita, kebaikan kita. Nah, inilah yang disebut. Yang kedua, bahwa syukur itu kembali kepada kita sendiri. Lihatlah di surat Luqman ayat 12. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, bersyukur dia untuk dirinya. Jadi rasakanlah, kalau kita syukur alhamdulillah, itu untuk kita. Untuk awalnya hati awak senang. Coba kita baca alhamdulillah. Kamar rasanya ke dalam doa ko bantu adoasi berpenariangi, tapi baca alhamdulillah sajuk juga ke dado, sajuk ke hati, lapang dunia ini, terang pikiran kita. Kenapa? Karena syukur itu membuka berbagai buhul-buhul kesulitan. Ada buku bestseller dulu, Ibu, The Secret, apa itu? Rahasia. Salah satu katanya, kalau Anda ingin mendapatkan semua keinginan, ada teori magnetnya, yaitu selalulah bersyukur kepada Tuhanmu sebelum mendapatkan sesuatu. Sebelum dapat bersyukur, Pak. Bapak ini balik orang cak, baik saya kau suruh minta saya gambar-gambar dulu. Bola lo, alhamdulillah. Lain dapat gambarnya, kawan dapat gambarnya, gambar otos. Ingin rumah rancak, cari rumah rancak kawan. Baca alhamdulillah, ibu kormonya. Alhamdulillah. Ali alhamdulillah, rumah rancak mana? Alhamdulillah. Ambo saya lupa macam alhamdulillah ibu daripada dia lima rumah ibu. Asalnya bila mau bantu apa perlu. Yang penting kita baca. Itu teori magnet, teori ketertarikan, bahwa energi syukur itu akan kembali kepada orang-orang yang dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, syukur ini adalah untuk bukti keimanan kita. Lihat di surah Al-Baqarah 192, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah padaku, aku ingat padamu, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku, jangan ingkari aku. Itu kan romantis Allah ke kita. Jika di hatimu ada aku, di hatiku ada kamu. Begitu Allah. Jangan ada lagi dusta di antara kita dengan Allah. Di Ar-Rahman kalau kita baca, sadar kita bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kalau hati belum juga bersyukur, baca taruh Ar-Rahman itu. Almarhum Pak Irwan Nawas yang punya UPI itu, kalau dia baca Ar-Rahman itu menangis. Begitu tergambarnya besarnya Pak Allah. Beliau punya satu komplek yang disedekahkan untuk panti dengan komplek-kompleknya 3 tingkat bangunannya. Dibangunnya juga terakhir di Pasar Rahmatan lil Alamin di daerah Sorong. Begitulah hebatnya energi menyadari kesyukuran. Sampai di masjid beliau yang punya kami itu, anak-anak
kalau rajin sholat 40 hari dikasih hadiah tabanas. Tipu ibu-ibunya jawab apa mantan anak saya mencarian anak absen. Diumumkan lo, ya ibu-ibu ya paknya kalau masuk lo 40 hari berjamaah dia lo tabanas. Dia nggak bodoh. Baru masuk apa ibu-ibu. Begitulah semakin bersyukur semakin ditambah oleh Allah nikmat itu. Karena kita bisa dipercaya orang yang amanah yang bersyukur. Kemudian keempat, syukur ini menariknya Bapak Ibu, kalau kita bersyukur insya Allah nanti hisab kita menjadi ringan karena sudah aman. Ditanya wa aman apa itu summalatus alunna yauma idzin anin naim, surat At-Takasur ayat 8. Kemudian pasti kamu tanyai kamu tentang dari nikmat-nikmat. Kalau nikmat sudah kita syukuri, tentu catatannya disyukuri. Ini bagaimana? Alhamdulillah disyukuri ini. Jadi aman kita. Ya, mungkin nikmat banyak kita cemas sebab lama prosesnya. Contoh sahabat yang kaya raya di zaman Nabi, yang paling kaya sukses itu Abdurrahman bin Auf. Sampai Nabi ingatkan, ada mana? Iya ya Rasul, hati-hati ente ya. Iya ya Rasul, ini banyak sekali hartamu. Nanti kalau kamu tidak hati-hati, kamu agak lambat ke surga, agak merangkak-rangkak. Karena proses lama, antrian panjang, hisab banyak. Kalau kami agak ringan ini. Jadi Nabi kan berdoa, hendaklah meninggal dalam keadaan sederhana supaya aman. Beliau kaya raya di awalnya. Umur 40 tahun Nabi kaya raya, sampai bisa Nabi beberapa tahun memberikan makan seluruh kaum muslimin muslimat di Mekah yang diboikot, tidak boleh dagang, tidak boleh apa-apa oleh kafir Quraisy lebih kurang 3 tahun. Barat itu suplai kekayaan Nabi dengan Khadijah, sampai akhirnya pulang Nabi kepada Allah cuma tinggal apa lagi? Satu baju bersih, satu bakul, dan semua ya sebakul, seember apa kurma saja, semuanya habis. Harta Khadijah sebelum meninggal juga dihabiskan semua untuk jihad di jalan Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, artinya ketika kita bersyukur maka insya Allah hisab kita menjadi ringan. Tapi kalau semuanya tersedak, tidak bersyukur, lama. Sehingga Abdurrahman tadi ketika diingat Nabi begitu, dia berimpak sampai 42 miliar uang kitanya. Sampai berimpak kalau sahabat gagal panen kurma, Anyujo yang menampung. Biarlah kurma yang busuk dia bawa balik dengan harga terbaik untuk disimpan saja, untuk menolong saja sahabat-sahabat di Madinah yang gagal panen kurma. Semuanya keinginan Abdurrahman bukan untuk mengambil keuntungan, tapi membantu kaum muslimin muslimat yang susah dalam berdagang, berkebun kurma. Akhirnya datang pula balasan Allah. Rupanya ada utusan Raja Yaman mencari kurma busuk di Madinah untuk obat. Semuanya ada di rumah Abdurrahman. Akhirnya mereka menawarkan, kami beli kurma busuk Abdurrahman, baraku naragoyo, karena raja yang berkehendak. Amanlah kata. Akhirnya kaya juga dikembali. Namanya kayo kok, kalau ke kayo coba. Tadi ada atau beli nang busuk, tiba yo kawan membagi. Coba kita menjual buah busuk, tidak kawan manusia. Ya, jadi ada ibu elok, dia goreng aku isinya berempat karena yatim. Rupanya yatim kok sukses, tiba di situ. Nih, tahu nih ambo, agak-agak banana. Ambo dulu acuk makan goreng aku ini, dia gratis, tidak terjual. Akhirnya ambo balik nih, baru aku aja ini pergi umroh, ambo agak-agak buat dan sukses. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tetap bersyukur, insya Allah kita akan ringan hisab. Yang kelima terakhir, kalau kita bersyukur, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Orang yang bersyukur akan mudah dia berbagi, karena dia sadar itu pemberian dari Allah. Ada orang dulu akrab sama kita, luar biasa. Tahu Pak Ustaz kekayaan Bapak ini? Dimasukan foto L300 PT-nya ada temuin. Ayo Pak, L300 masuk foto PT ada temuin.
Tapi ketika ditanya kita sama-sama bapak itu, ini alhamdulillah nih Pak Ustaz, tidak apa-apanya, ini karunia Allah. Setiap bulan bapak itu merilis 50 orang dikasih beras.